Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, NIM 2011-2023-77. Di sini saya akan menerangkan tentang analisis nilai proses. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi analisis nilai proses. Apa analisis nilai proses itu? Proses value analysis atau yang disebut dengan PVA adalah pemeriksaan proses internal yang dilakukan bisnis untuk menentukan apakah itu dapat disederhanakan. PVA melihat apa yang diinginkan pelanggan dan kemudian menanyakan apakah sebuah langkah dalam proses diperlukan untuk mencapai hasil itu. Tujuan PVA adalah untuk menghilangkan langkah-langkah dan biaya yang tidak perlu yang timbul dalam rantai nilai yang diperlukan untuk menciptakan barang atau layanan tanpa mengorbankan kepuasan pelanggan. Hasilnya adalah barang atau jasa dapat dikirimkan ke pelanggan lebih cepat dan dengan biaya lebih rendah. Yang kedua, fokus proses value analysis itu ada 3. Yang pertama, analisis penggerak. Analisis penggerak adalah analisis penggerak menekankan bagaimana untuk mencari penyebab utama biaya aktivitas atau cost driver, dan dalam setiap aktivitas memiliki masukan dan keluaran. Masukan aktivitas merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh aktivitas untuk memproduksi. Yang kedua, analisis aktivitas. Fokus utama dari analisis nilai proses adalah analisis aktivitas. Analisis aktivitas menekankan pada bagaimana mengidentifikasi dan menentukan nilai. Analisis aktivitas akan menghasilkan 4 hal, yaitu aktivitas apa yang telah dilakukan, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk aktivitas, menentukan nilai aktivitas bagi organisasi termasuk rekomendasi untuk memilih dan mempertahankan aktivitas bernilai tambah. Yang ketiga, pengukuran kinerja aktivitas. Hal yang mendasar bagi usaha manajemen dalam meningkatkan profitabilitas, maka diperlukan pengukuran aktivitas seberapa baik proses yang telah dilakukan. Pengukuran ini dapat dilihat dari segi keuangan dan non-keuangan. Ukuran ini juga dirancang untuk mengetahui adanya perbaikan berkelanjutan. Pengukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama, yaitu efisiensi, kualitas, dan waktu. Langkah-langkah proses value analysis ada 5, yaitu pertama, mendefinisikan karakteristik dari kepuasan konsumen. Kedua, menyiapkan diagram aliran proses. Ketiga, mengidentifikasi aktivitas non-value added. Yang keempat, menghapus aktivitas non-value added. 5. Mengimplementasikan perubahan dan mengukur pengembangan. Selanjutnya yaitu memilih proses untuk dianalisa. Pada umumnya, acuan yang digunakan dalam menyeleksi suatu proses yaitu pertama, semakin banyak orang dan area fungsional terlibat, semakin besar kemungkinan adanya kegiatan non-valuated. Yang kedua, semakin tinggi tingkat untuk persetujuan dalam proses, kemungkinan semakin besar kemungkinan adanya kegiatan non-valuated. Yang ketiga, kegiatan administrasi dan pendukung mempunyai kemungkinan adanya non-valuated lebih besar daripada yang berhubungan langsung dengan produksi fisik dari produk atau delivery service pada konsumen, karena adanya just in time, program manajemen kualitas, dan sebagainya. Yang keempat, memperhatikan proses yang paling banyak memerlukan scale time. Yang kelima, memfokuskan pada proses yang dinilai kompleks. Selanjutnya, menilai kegiatan valuated. Cara membedakan valuated dan non-valuated berdasarkan perspektif pelanggan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, apakah pelanggan mau membayar untuk aktivitas-aktivitas tersebut? Yang kedua, apakah aktivitas tersebut dihilangkan? Apakah pelanggan akan merasa kehilangan?
Yang ketiga, apabila aktivitas tersebut dihilangkan, apakah spesifikasi yang diminta pelanggan dapat terpenuhi? Yang terakhir, di samping itu juga perhatikan aktivitas dengan awal prefix re seperti rework, repair, review, dan sebagainya. Poin penting dari analisis nilai proses yaitu pertama, analisis nilai proses memeriksa setiap langkah dalam proses bisnis tertentu untuk menentukan apakah yang ditingkatkan atau disederhanakan sambil tetap mempertahankan kepuasan pelanggan. Yang kedua, perusahaan yang melakukan PVA ingin menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan dengan biaya yang lebih rendah dan lebih cepat. Yang ketiga, kelemahan dalam melakukan PVA adalah potensi perusahaan menghilangkan proses atau mengubah langkah yang kemudian mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan seperti penundaan pengiriman barang atau merusak hubungannya dengan pelanggan. Contoh analisis nilai proses. Beberapa perusahaan telah melakukan PVA untuk merampingkan proses pembelian mereka. Untuk pembelian kecil, mereka telah memilih untuk menerbitkan kartu pengadaan manajer dari perusahaan kartu kredit besar. Hal ini terbukti lebih murah daripada mengharuskan pembelian kecil melalui proses multi langkah yang biasanya diperlukan untuk pembelian besar. Perusahaan terkadang akan melakukan PVA ketika mereka telah melakukan akuisisi. PVA dapat mengungkapkan apakah perusahaan yang diakuisisi memiliki proses yang kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan yang mengakuisisi atau sebaliknya. PVA juga dapat membantu manajemen memaksimalkan sinergi atau potensi keuntungan finansial yang ingin dicapai melalui penggabungan perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.